Baik kakak-kakak, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzubika min hamazati sayatin, wa auzubika robbi ayah durun. Robbi srohli sodri, wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah kita semua hadir lagi untuk belajar dan tetap semangat untuk belajar. Yang kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan, diberikan keinginan belajar. Itu rezeki yang besar ya, kakak-kakak. Saya nyebutnya kakak-kakak aja ya, boleh ya? Soalnya biasanya ibu-ibu gitu ya. Ini memang kakak-kakak di sini ya. Dan hari ini kita ada yang birthday. Asik. Oh, tanggal 19. 19 betul Ibu ya? 27 tahun. Oh. Oh, alias 72 kebalik ya. Ada yang umur 18. Oh ya, 18 ya. 18 ada ya di sini ya, 27 ya. Aduh, luar biasa. Masih muda, luar biasa ya. Setengahnya saya aja enggak gitu ya. Ya, hampir 2,5 kali lipat gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, ibu, kakak-kakak, kita wabil khusus kita mendoakan yang birthday ya, boleh ya? Senantiasa Ibu Vera apa ya, selalu berkah dan sehat gitu, dan senantiasa selalu diridhoi dan selalu diberikan kekuatan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat sejenak, hening sejenak, wabil khusus untuk yang berulang tahun. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, wabil khusus buat yang ulang tahun, tapi untuk kita semua, kakak-kakak semua sehat dan selalu bahagia. Amin. Kita lanjut lagi belajar, sip ya. Bismillah, kita akan kita akan mendalami lagi. Dan sebelum ya saya ibu kakak-kakak izin mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan kita hiatus dulu gitu ya. Jadi jeda dulu sesaat. Jadi semoga apa yang kita nanti sudah pelajari lebih banyak diaplikasikan. Jadi nanti kita comeback stronger. Gitu kira-kira. Jadi mungkin hari ini kajian kita terakhir dalam beberapa bulan ke depan gitu kira-kira. Sebulan ya, 1,5 bulan, 2 bulan lah. Ya soalnya belum beli tiket pulang soalnya ya. Oh jangan ngobrol. Tahu September. Agustus ya. Oke, bismillah. Kita review sedikit ya. Hari ini kan rencananya kita melanjutkan modul, tapi karena kemarin kita baru haji dan kurban, boleh sedikit kita bahas-bahas itu, kakak-kakak, boleh ya? Supaya kita lebih luas lagi gitu ya, supaya kita lebih bisa paham, supaya kita tidak hanya terjebak dalam perayaan gitu ya, dalam hanya ritualnya gitu. Dimana jangan lupa bahwa setiap pengajaran ini bukan untuk stop dalam konteks bersyariat, tetapi dilampaui gitu. Jadi kaitannya antara syariat, tarekat, hakikat itu tidak bisa terpisah. Ya, saya garis bawahi tidak bisa terpisah, tapi jangan berhenti hanya di level kulit gitu kira-kira. Karena kalau kulitnya aja nggak dapat isinya, beli mangga kan bukan pengen ngicip kulitnya, betul nggak? Maka kulit namanya syariat, dikupas namanya tarikat, rasa mangganya namanya hakikat gitu. Jadi kalau hari ini punya mangga tapi dikoleksi terus, mangga aku banyak, mangga aku banyak, udah nyobain, belum sih tapi banyak aja. Nah, itu berarti koleksi kulit tapi nggak pernah nyobain mangga tuh rasanya gimana gitu kira-kira. Nah, maka pembahasan kita itu selalu masuk ke dalam rasa, ke dalam hakikat, log 10.000 gitu ya. Sehingga penting untuk kita mengosongkan dulu, melepaskan dulu. Karena kakak-kakak ini yang paling penting banget ya. Dalam apapun kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidup, rumus nomor 1 adalah stay humble. Itu nomor 1. Ya, karena kalau nggak humble, kita akan ngerasa benar
Begitu ngerasa benar, itu pasti lagi salah. Nah, gitu ya. Jadi kalau pernah Rasulullah ditanya, ya Rasul, orang yang paling salah gimana sih? Yang ngerasa benar. Nah, gitu ya. Makanya kenapa humble itu menjadi kata kunci dalam kehidupan, terutama dalam pembelajaran gitu kira-kira. Oke, pelan-pelan ya, seperti biasa. Kita pemanasan dulu. Oke, kakak-kakak kita kan udah bahas ya tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa dalam perspektif teologis khususnya Islam, ada kata-kata ilaihi rojiun. Berarti kalau ilaihi rojiun, mau pulang atau mau pergi? Mau pulang. Oke. Berarti pulang itu artinya kembali. Berarti kalau kembali pernah di tempat itu enggak? Nah, mulai. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ibu bapak kalau sekarang dari rumah main ke PIM, pulang ke rumah, kembali. Berarti udah pernah di rumah belum? Wah, tadi belum, sekarang udah. Udah dong. Makanya kita disuruh pulang. Makanya kata-katanya inna lillah. Kamu startnya dari Allah, finishnya ke Allah. Sampai sini oke? Berarti kita mau finish ke tempat yang udah pernah sebenarnya. Cuman kita semua amnesia, lupa. Sama halnya gini, pergi dari rumah, saking mainnya kejauhan, rumah di mana ya gitu. Nah, udah mulai itu. Rumah di mana ya? Pertanyaan, yang nggak ada rumahnya atau kesadaran tentang rumahnya? Nah, rumah selalu siap menampung kita pulang, tapi jangan-jangan kita lupa nggak mau pulang. Gitu ya. Sampai sini oke? Oke? Oke. Berarti kita mau apa ibu? Kakak-kakak mau kembali, mau pulang. Sip. Makanya, kenapa sih kalau kita ngomongin kembali, itu bahasanya, kalau kita lihat jam, muternya ke kanan nggak? Ya, berarti kalau ke kanan dia nambah waktu, betul nggak? Berarti kalau ke kanan membaru gitu. Makanya nanti kita akan ngerti kenapa tawaf itu melawan arah jarum jam, Bu. Betul nggak? Kenapa coba berarti? Mengingat supaya jangan lupa pulang. Karena ini kalau nggak ngerti orang tawaf cuman muter-muter aja nggak ngerti gitu. Sibuk sama baca doa aja, muter aja. Nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau tidak mendapatkan hakikatnya, kita cuma melakukan ritual gitu. Ritual. Jadi kalau hanya ritual, tidak menumbuhkan kesadaran gitu. Ya, maka maaf ya, ujung dari semua apapun ritual itu adalah akhlak atau perilaku. Jadi ujung dari apapun pembelajaran kita, Ibu Bapak, pada akhirnya apa? How we treat people. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain. Agree, setuju ya? Sip, mantap. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan, saya mau bahas dulu begini. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah pedoman. Saya seperti biasa ya, akan nulis surat ayatnya, saya baca cepat-cepat aja, nanti detailnya boleh dibaca di rumah. Kan nanti rekamannya juga ada. Jadi pokoknya saat ini enjoy, nikmati, dan nanti apapun yang bisa dikunyah pelan-pelan, just enjoy. Oke. Di surat 18 ayat 54 itu ada kata-kata gini. Al-Quran itu diulang-ulang dan penuh dengan perumpamaan. Ya, diulang-ulang. Kenapa coba Quran? Contoh, di surat Ar-Rahman kata-kata nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan diulang-ulang nggak? Kenapa coba diulang-ulang? Kenapa coba diulang-ulang? Simple. Diulang-ulang aja lupa, apalagi nggak diulang gitu. Ya, betul ya? Berarti kalau gitu, kata kunci dari apapun itu adalah repetisi. Karena we are what we repeat. Kita semua sering melakukan apapun, mengulang-ulang apapun, itu akan menjadi diri kita. Maka kalau sekarang ada orang, aku tuh pemarah. Iya iyalah, karena tiap hari mengulang-ulang marah.
Aku tuh susah memaafkan. Ya iyalah, karena nggak pernah mengulang-ulang memaafkan. Jadi artinya pengulangan ini akan menjadi penting dan kata kunci yang ingin saya sampaikan di sini adalah perumpamaan. Ya. Jadi mari kita melihat ini sebagai sebuah perumpamaan. Berarti kalau gitu, kenapa sih bahasa Quran ini di dalamnya penuh dengan makna gitu? Ya. Makanya kenapa Quran sendiri mengatakan hanya orang-orang yang berakal yang akan mendapatkan pelajaran. Jadi kalau nggak menggunakan akal, nggak bisa. Sementara maaf ya, maaf banget nih. Kalau ceramah, maaf banget nih. Jarang ngajak menggunakan akal. Betul nggak? Karena seringnya dikasih dongeng. Ya, udah jarang ditanya. Pokoknya one way direction, yang akhirnya yang ngomong-ngomong, yang dengar-dengar, yang dengarnya lama-lama. Sama main di DPR. Sama yang di DPR. Sip ya. Itulah kenapa akal inilah untuk menelaah yang disebut dengan yang namanya perumpamaan. Karena pada akhirnya Quran ini adalah the way of life. Yang di dalamnya adalah petunjuk. Berarti kalau petunjuk, kita nggak tahu isinya, nggak tahu directionnya kemana, maka kita nggak akan pernah sampai kepada titik sampai gitu. Contoh, kakak-kakak mau ke Bandung, lewat Puncak. Ada pelang tuh, petunjuk. Bandung 120 km. Waktu baca pelang udah nyampe belum? Belum. Berarti waktu baca Quran udah soleh belum? Nah gitu. Ini ada orang rajin baca Quran. Soleh kenapa? Rajin baca Quran. Baru dibaca pelangnya. Bener gak ini? Berarti pertanyaannya kalau ada Bandung 120 km. Oh I see, I know. Kalau saya menuju ke sana 120 km, saya akan menuju Bandung. Berarti maaf ya, orang yang sering membaca udah sampai belum? Belum. Tapi sekarang nilai soleh-soleha tergantung sering bacanya berapa kali seminggu, sebulan. Betul nggak? Padahal kata kunci petunjuk itu adalah untuk membuat kita melakukan perjalanan. Laku namanya. Oke? Berarti kata kuncinya, maaf ya, kalau saya tiap hari baca pelang, saya nggak ngapa-ngapain, nggak akan nyampe, karena saya tidak melangkahkan kaki saya. Sip? Nah, contoh aja. Dari Jakarta mau ke Bandung, jarak 120 km. Berarti begitu saya pengen nyampe Bandung, perlu melakukan start perjalanan nggak? Perlu nggak? Kalau oke, udah tahu jalannya kemana, tapi minggu depan aja. Bulan depan aja. Suka nggak ada sifat-sifat mengundur-ngundur gitu? Suka nggak? Sip ya. Berarti semakin mengundur-ngundur, semakin nggak nyampe-nyampe, betul nggak? Nah, kakak-kakak, poin yang paling penting, orang yang sudah berniat dan melakukan perjalanan, itulah yang disebut haji gitu. Oke? Jadi begitu ngelihat tanda, move it. Nah, move ini, itu namanya haji. Sampai sini oke? Oke. Haji identik dengan kurban. Coba sekarang saya mau nanya, kakak-kakak kalau dengar kata kurban, apa sih yang kepikiran? Sapi. Berarti ke Bandungnya naik sapi. Gini ya, maaf. Kurban sama korban itu beda. Beda. Iya. Kalau orang baru diputusin pacar namanya korban perasaan. Nah, aduh ngomong-ngomong pacar di sini nggak cocok kayaknya ya. Aduh, salah contoh nih, maaf, salah contoh. Oh, cocok. Oh, masih ingat Bu ya? Ya, maaf. Ya.
Ya, jadi ada korban perasaan, ada kurban. Ini beda nih. Apa bedanya? Kurban itu artinya mendekat. Mendekat. Ya, kita ngerti dulu terminologinya ya. Nah, jadi kenapa haji sama kurban itu nggak pernah terpisah? So kan nggak ada ya kurban di bulan Ramadan, nggak ada. Tapi selalu di bulan haji baru kurban. Jadi kurban sama haji, haji sama kurban itu kayak dua mata koin tuh. Gitu, mana face, mana tail gitu. Nah, pertanyaan. Berarti the whole journey itu namanya haji. Oke? Ketika dari titik 0 km Jakarta 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, kan nggak mungkin ke 120 kilo nyampe ke Bandung kalau tidak melalui 1 kilo dulu, betul nggak? Nah, kilometer demi kilometer ini, itulah yang disebut kurban. Contoh. Ini dari ujung papan tulis ke ujung papan tulis di sana. Dari ujung ini ke ujung sana namanya haji. Kalau saya satu langkah, berarti saya lagi ngapain? Ya jalan pasti, tapi dalam terminologi ini, ulang. Saya dari sini mau ke sana. Start point, finish point. Berarti saya harus bergerak nggak? Kan ya ini kalau gampang loncat bisa aja sih. Gitu ya. Tapi mau ke langkah ke 1000 harus ada satu langkah dulu nggak? Yes. Berarti the whole journey namanya haji, step by stepnya namanya kurban. Mantap. Berarti kalau sekarang saya lagi satu langkah, saya lagi melakukan apa? Kurban dalam rangka haji. Sampai sini oke? Oke? Ih, diam gini nih. Oke-nya tuh gini. Oke. Ya, dapat ya? Sehingga nanti kita ngerti step by step inilah, grade by grade inilah, itulah yang disebut kurban. Tapi the whole entire journey namanya haji. Sip ya? Jadi kakak-kakak maaf banget. Haji nggak ada urusan sama gelar. Nggak ada. Karena haji itu adalah perjalanan atau haji itu artinya pendatang. Makanya Nabi Muhammad nggak ada gelar hajinya, bener nggak? Iya. Nah, contoh. Kakak-kakak kalau ke Mekah pasti disebut hajah. Kenapa? Karena pendatang perempuan. Kalau saya kan nggak mungkin hajah, saya haji. Karena saya pendatang laki. Kenapa coba kakak-kakak disebut pendatang waktu ke Mekah? Kan rumahnya di Jakarta. Betul? Berarti wajar nggak kalau datang di sana haji, wajar nggak? Pendatang. Terus pulang ke Jakarta, jadi pendatang lagi nggak? Kenapa pulang ke Jakarta dipanggil haji jadi nggak noleh, kan aneh? Betul nggak? Padahal kalau pulang ke Jakarta, masa mau ngomong, hei pendatang, kan ini akamsi. Tahu akamsi ya? Anak kampung sini. Nah. Masa akamsi disebut pendatang? Bahasa prokem. Aduh, udah lama nggak dengar prokem dia. Bahasa jadul. Dapat ya? Tapi ada orang nyari gelar apa? That's okay. Karena stage-nya masih di situ. That's fine. Kenapa? Karena mungkin dia termotivasi pengen gelarnya dulu. That's okay. Karena apapun motivasinya, seenggaknya dia bergerak. Oke? Contoh, boleh nggak orang sholat nyari pahala? Terserah. Kenapa? Seenggaknya begitu dia nyari pahala, dia ngelakuin. Gitu. Nah, tapi ada komanya. Tapi kalau sholat nyari pahala, akhirnya namanya jadi dagang. Gitu. Karena ada intention. Pamrih. Berarti nggak ibadah di situ gitu. Iya, karena kalau ibadah, saya nggak nyari pamrih gitu. Makanya fawailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat. Punten ya, waktu sholat ibadah sama sholat dipisah nggak waktu iftitah? Nah, mulai nih. Inna sholati wanu, apa artinya?
Inna sholatku, wanu sholatku dan ibadah. Dipisah nggak? Kenapa dipisah? Karena kamu begini-begini belum tentu ibadah. Contoh. Ada nggak orang yang rajin banget ritual, tapi rajin juga ngejelekin orang, Bu? Ada nggak? Nah, betul nggak? Makanya tadi saya bilang output dari semua ritual adalah akhlak. Kalau akhlak tidak membaik, berarti kualitas ibadahnya not good. Sip ya? Nah, sekarang ketukar. Yang dilihat adalah rajin ke masjid. Biarinlah korupsi juga, kenapa? Kan rajin ke masjid. Gitu. Misal. Nggak apa-apa korupsi juga, kan seiman. Misal. Ya, sehingga sekarang indikator parameternya itu bukan output gitu. Tapi justru adalah ritual. Jadi yang penting sholatnya atau akhlaknya? Dua-duanya. Sholat adalah jalan, akhlak adalah output. Betul? Puasa adalah jalan, akhlak adalah output. Jangan sampai di jalan terus tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi untuk anak-anak atau cucu-cucu, ini kakak-kakak di sini, jangan cuma nanya, "Cu, udah sholat belum?" Tapi tanya juga, hari ini udah berbuat baik apa kamu? Hari ini udah maafin siapa sih? Iya. Hari ini kamu berbuat baik apa? Karena kalau yang diingetinnya sholatnya mulu, dia cuman gini-gini tapi nggak nyampe gitu. Jadi wajar nggak anak nggak nyampe karena orang tuanya juga nggak nyampe gitu masalahnya. Kenapa? Karena dia stuck di level yang namanya ritual. So that's why ritual sama hakikat nggak bisa dipisahin. Sama seperti haji dan kurban. Make sense sampai sini? Oke? Paham? Oke. Ini masih pemanasan, belum mulai belum ya? Pemanasan dulu, santai. Dah. Berarti kalau kita bicara hakikat ya, bentuk yang disebut dengan perumpamaan, kita sekarang sudah terlalu mudah membuat sesuatu itu solid. Maksudnya gimana? Contoh. Kakak pernah dengar kata ayat ya? Pernah dengar? Ayat itu artinya apa? Tanda, sign. Tanda. Berarti kalau ada P dicoret, ayat bukan? Iya. Nggak boleh parkir. Jadi kalau ada orang P dicoret, dia parkir, berarti dia nggak bisa baca ayat. Oke? Meskipun tiap hari ngaji, tapi P dicoret parkir, nah dia nggak mau maknai berarti. Sip ya? Karena ayat ini artinya sign atau tanda. Ya. Sekarang kita akan meluaskan dulu dikit aja. Punten ini mungkin agak sedikit dalam, agak sedikit berat, tapi let's get through. Karena kalau after kita ngerti ini, everything fine. Pelan-pelan. Segala bentuk tanda itu pasti ada penyebabnya. Makanya ada hukum sebab akibat. Oke? Maka orang melihat tanda itu sesuai dengan kapasitas dirinya masing-masing. Supaya nanti kita nggak berantem, udah gitu aja. Karena kalau kita selalu mengeneralkan bahwa semua harus sama dengan aku, bahwa jangan lupa setiap manusia unik. Ini kakak-kakak ini tuh limited edition, nggak ada duanya. Iya, udah, nggak ada duanya, priceless. Jadi jangan pernah underestimate diri karena kenapa? Aku tuh nggak ada duanya. Selesai. Sip ya. Makanya maaf banget ya, salah satu penyakit yang akan membuat kita depresi adalah sering membandingkan. Dah, comparing make us sick. Dah, membandingkan akan membuat kita sakit. Jadi kalau kita banyak membandingkan, kita justru lupa keunikan diri kita. Kenapa? Ngebandingin mulu, aduh kok aku nggak kayak dia ya, aduh aku kok nggak, nah gitu aja terus. Berarti external world jauh lebih penting daripada internal world. Oke? Nah, kita belajar ayat dulu nih. Ulang. Ayat apa artinya? Tanda. Sip. Sign. Berarti seseorang melihat tanda sesuai dengan kapabilitas dirinya masing-masing nggak? Oke. Ada anak TK sama ibunya. Oke. Ada anak TK sama ibunya. Lagi makan siang di kursi meja ini ceritanya. Cerita.
Ini dia lagi lagi lunch di kursi. Di sini di dapur keluar asap. Keluar apa? Asap. Sip ya. Begitu dua-duanya ngelihat, asapnya makin gede nih. Gitu. Si anak TK, ih asam lucu, gitu nggak? Nah, ibunya gitu nggak kira-kira? Panik. Pertanyaan, kenapa anaknya ibunya, kenapa begitu? Keyakinan pasti, tetapi inti bahasanya dua-duanya value-nya beda, udah gitu aja. Betul ya? Berarti kalau ngomongin value adalah ngomong memaknai. Betul? Maka ya maaf banget, hidup urusannya ujungnya bagaimana kita memaknai. Maka ketika kita mau merubah kualitas hidup, rubahlah maknanya. Dari dulu memaknai sakit itu jelek, coba rubah. Sakit adalah pelajaran untuk aku bisa bertumbuh, misalnya. Kita akan menerima akhirnya. Berarti kata kuncinya adalah memaknai. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dah. Sekarang saya tanya, ini nanti yang disebut derajat ketauhidan seseorang. Ketauhidan. Derajat pemahaman kesadaran seseorang. Ya nanti kita kaitkan sama Allah lah. Jadi sampai sini kita ngerti dulu, perbedaan kesadaran pasti ada, betul nggak? Berarti tergantung dari knowledge-nya nggak? Iya dong, tergantung dari experience-nya nggak? Yes, makanya kakak-kakak maaf ya, setiap orang punya perangnya masing-masing, kita nggak tahu perjuangannya seperti apa, so kurangi judgment. Kita nggak tahu battle-nya dia. Nah, karena kenapa? Nggak ngerti apa yang dia been through gitu. Nggak bisa begitu, ih kamu tuh nyebelin banget. Kita nggak tahu kenapa dia begitu, karena dia tersiksa oleh inner child-nya, karena apa. Kita ngejudge karena ngelihat satu scene gitu. Oke? Once kita ngerti ini, tingkat judgment kita pasti turun. Contoh. Asap itu sebab atau akibat? Oke. Berarti kalau ibu dan anak ini ngelihat asap, dia lagi ngelihat tanda nggak? Hah? Oke, ulang, pelan-pelan. Si ibu sama si anak waktu ngelihat asap, lagi ngelihat tanda nggak? Yes, stop. Kan asap tanda dong. Oke. Berarti boleh ya saya ganti, berarti kedua ibu sama anak ini lagi ngelihat ayat. Ya, supaya kita tuh jangan mikir ayat tuh di mana, di buku yang hurufnya Arab aja, nggak gitu, nggak. Itu tanda-tanda yang tertulis. Oke? Nah, sekarang saya tanya, ketika si ibu dan si anak ini ngelihat tanda, karena katakanlah si ibu ini lebih menggunakan akal ceritanya. Nah, mature. Karena kalau mature dia pasti ngelihat sebab akibat. Oke? Dari perspektif si anak TK, lucu misal. Tapi si ibu khawatir. Karena kenapa? Ibu tidak hanya melihat asap di situ. Oke? Berarti si ibu ngelihat asap sebagai tanda, karena asap itu pun adalah tanda. Berarti asap tanda bagi siapa? Bukan siapa dulu deh. Berarti asap ini tanda dari apa? Dari apa? Dari api. Betul? Karena api menimbulkan asap. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau si ibu begitu ngelihat asap, dia ingat akan api. Paham? Tapi si anak ngelihat asap, nggak ingat apinya. Oke? Makanya kalau orang cepat judgment, dia lupa ada tanda di belakangnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti karena si ibu punya kesadaran yang lebih dalam, dia tidak hanya melihat asap, tapi dia tahu asap adalah ayat bagi api, maka dia tahu penyebab adanya asap adalah adanya
Api. Berarti di pandangan si ibu begitu lihat asap, dia lihat apa? Api. Sampai sini oke? Oke? Contoh. Karena nanti kalau ngerti ini, kita akan menyadari. Kakak-kakak pernah dengar gini nggak? Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Ya? Kalau kita pakai kesadaran ibunya, mau ngelihat orang kaya, jenderal, OB, tukang beca, nggak peduli. Karena yang aku lihat bukan asapnya, tapi Allahnya. Oke? Sip ya? Jadi jangan lupa, setiap apapun pasti ada ayatnya, pasti ada alasannya, dan pasti ada akibat sebabnya. Kalau orang tertutup, yang dia lihat cuma asapnya. Tapi dia lupa bahwa asap disebabkan oleh api. Nah, kalau cuma ngelihat asap, itu namanya syariat. Tapi kalau udah mulai melihat tanda dari asap, api inilah disebut hakikat. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Syariat itu hanya melihat apinya. Enggak, syariat itu hanya melihat asapnya. Ulang ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, saya pakai contoh yang lebih gampang lagi. Ada orang dititipin, anggap aja ini sapu tangan ibunya. Ya, sapu tangan ibunya. Nah, nih titip ya, hadiah dari mama. Ibunya meninggal. Atau jangan orang lah ya, saya aja ya misalnya ya. Saya dititipin sama ibu saya misalnya, nih sapu tangan. Ibu saya meninggal ceritanya. Kira-kira sapu tangan yang dikasih dari ibu saya ke saya ngelihat sapu tangan, ngelihat ibu saya nggak? Yes. Begitu saya lagi rindu, ngambil sapu tangan. Nangis. Cium. Temen saya nih, nggak tahu cerita ini. Dia akan gimana lihatnya? Aneh. Ini orang sama sapu tangan nangis-nangis. Betul nggak? Karena penglihatan kesadaran terhadap sesuatu, layernya beda-beda. Karena saya punya good memory sama sapu tangan ini, orang enggak. Jadi orang bisa ngerti perasaan saya enggak? Nggak bisa. Dia ngelihat sapu tangan, tapi saya ngelihat ibu saya di sini. Make sense? Oke? Sip. Jadi kalau anak TK, kan anak TK tuh sukanya rebutan kursi gitu Bu, rebutan bekal, berantem mulu. Ya, makanya di sini ribut. Gini ribut. Kerudung gini ribut. Ya. Kunut nggak kunut, ribut. Kenapa? Karena dia cuma ngelihat asap masalahnya. Tapi nggak apa-apa juga. Namanya juga anak TK, lagi lucunya. Jadi kalau sekarang ada yang berantem, oh ya lucu-lucunya, udah. Karena dia tidak melihat apa yang aku lihat, gitu. Jadi kalau kita ngerti ini, tingkat pemakluman kita tinggi nggak? Mantap. Oke. Duh, jadi lemas-lemas gini. Ini oke nggak ini? Oke banget. Oke. Nah, berarti kalau gitu, ketika kita melihat sesuatu, jangan lupa selalu ada referring sebab akibat gitu. Ya, dah. Saya ulang sedikit, supaya nanti kita mulai sebentar lagi. Jadi satu, jangan lupa semua level itu ada kesadarannya masing-masing. Semua apapun itu punya levelnya yang nggak pernah sama. Itulah kenapa jangan pernah menyamakan. Nah, kamu tuh kok beda sama aku? Ya pasti beda. Iya. Dan jangan judge. Kita nggak punya rights dan kita nggak tahu ketika orang nangis atau apa, kita nggak tahu ayatnya tuh apa. Makanya kalau di Quran nanti ngomong, pandailah membaca ayat-ayat nyata.
Oke? Sip ya? Ibu kira-kira kalau perutnya udah mulai nah, ayat bukan? Ayat. Tubuh ngasih kode, makan dong gitu. Lapar. Iya. Sip ya? Sampai sini oke? Dapat ya? Dah. Hari ini kita akan bahas haji dan kurban di level api gitu maksud saya. Bukan di level asap. Karena kalau di level asap, haji kemana? Mekah. Ka'bah di mana? Mekah, asap. Tapi kita mau masuk di level api, source-nya. Karena nggak akan ada asap kalau tidak ada api. Yang bahaya ya, maaf ya, si anak TK yang nggak mau mengangkat kesadarannya, dia akan bahagia dengan ngelihat asap, lama-lama kebakaran, pusing juga akhirnya. Nah, gitu. Sip ya? Oke? Sip? Kalau sama orang-orang cerdas ngobrol tuh gampang, enak banget lah pokoknya. Cepat ngerti gitu, top lah udah. Iya nggak apa-apa Bu, yang penting cerdas ya, urusan lupa nggak apa-apa sih. Oke, tapi yang penting ya, begitu kita ada apa-apa Bu, itulah penting, stop dulu untuk judgement. Cobalah mengerti dulu gitu. Cobalah untuk mengerti. Kenapa? Karena kita semua punya sudut pandang yang beda-beda gitu. Apalagi kalau nanti Quran ngomong kemana saja kamu melihat, di situ wajah Allah, top banget. Top banget. Karena kalau ngomongin di ujung ke sini, emang asalnya api apa? Energi kan? Energi kan Allah juga. Iya. Dari situ nanti kita make sense, ya ampun ternyata ini semua ahad ya, satu kesatuan. Baru kita ngomong kul huwallahu ahad. Jadi kalau orang ngomong kul huwallahu ahad, ini nih cuman basa-basi gitu, tapi ngejelekin orang mulu, itu namanya nggak mengahad gitu. Sip ya? Nah. Oke, kita mulai. Sekarang saya tanya, berarti kalau gitu kita ini mau menuju pulang. Pulangnya kemana? Allah. Maka haji sangat erat kaitannya dengan Baitullah. Baitullah. Baitullah itu apa sih? Ada rumah, ada Allah. Berarti berhaji itu perjalanan kemana? Ke rumah Allah, ke Baitullah. Deal? Deal. Kalau pemahamannya di level asap, udah nyampe sini aja nih. Selesai. Tapi nggak mendalami Baitullah di mana sih? Kenapa? Karena maaf ya, urusan asap itu biasanya dogma dan doktrin gitu. Udah yang rame jalan, ikutin. Yang mayoritas jalan, ikutin. Ikut-ikutan aja. Apalagi sekarang tantangan di era modern ya, kakak-kakak maaf banget ya. Banyak banget orang melakukan karena dikontrol oleh desakan sosial. Umroh yuk, kenapa nggak enak? Teman-teman sekantorku udah semua, cuman aku yang belum. Umroh aja, kenapa? Nggak enak sama temennya. Misalkan. Anak saya tuh belum nikah udah umur 28 misalnya. Karena kan harusnya umur 23, harusnya sosial lagi, pusing aja. Gitu. Sip ya. Makanya external world yang membuat kita pusing karena kenapa? Yaitu tadi, kita tidak bisa mengontrol. Jadi kakak-kakak, jangan mati-matian mengontrol sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Orang lain contohnya. Nggak bisa, orang mau komen apa ya urusan dia. Kita menyikapinya gimana gitu. Udah aja. Kalau komen jelek, berarti isinya jelek, beres. Betul nggak? Karena nggak akan mungkin teko isinya teh keluar susu, nggak mungkin. Betul nggak? Berarti kalau ada orang komen jelek, berarti isinya apa? Nah udah gitu aja. Dianya aja nggak mau nyimpen, pengen dikeluarin. Sampah, betul nggak? Masa kita yang di luar ngambil sampahnya dia? Nah, jadi begitu ada komen jelek, oh ya udah, asap aja gitu, selesai. Nggak apa-apa juga gitu. Dan nggak ngaruh apa-apa kan? Nah, sip ya? Dah. Pertanyaan. Kalau saya diundang sama seseorang datang ke rumahnya, kira-kira yang pertama kali saya tanya apa? Apa kabar? Boleh lah. Ya oke.
Oh, assalamualaikum dulu, bener sih, benar-benar. Abis assalamualaikum apa? Ya oke ya, opening memang harus detail kali ya. Assalamualaikum, saya Abu, saya mau diundang di tempat ibu. Nah abis gitu kira-kira pertamanya saya nanya apa? Kan udah tadi assalamualaikum, apa kabar? Saya Abu, ibu kan ngundang saya. Nah udah tuh prolog. Abis gitu the main questionnya itu kira-kira apa? Hah? Acaranya? Dan yang paling penting, di mana? Bukan duduknya, alamatnya, Bu. Iya. Oh iya, oke. Ya oke, benar ya. Ya udah kita dari detail banget ya. Assalamualaikum. Terus apa? Iya. Kan ceritanya kan ini belum pernah awal-awal gitu ceritanya. Iya baru ngundang ceritanya. Ya oke ulangi. Ya memang yang nanya yang salah yang nanya udah gitu aja. Ya ulang. Ya yang muda yang salah udah gitu aja ya. Jadi ya ceritanya nggak kenal. Oh, udah ya, nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba salah satu teman-teman kakak-kakak di sini minta nomor WhatsApp saya misalnya, mau ngundang saya ceritanya, kan belum kenal. Nah, kira-kira nomor satu yang paling saya tanya dulu untuk acaranya ibu ini, kan udah tahu nama kenalan gitu ya. Kan yang berkaitan sama acara, simply saya akan nanya, di mana acaranya? Betul nggak? Iya. Berarti kalau saya mau datang ke tempat orang lain, yang nomor satu yang harus saya tahu apanya? Nah gitu. Alamat. Nah, ya. Sip ya. Karena kalau dia Kang Abu nanti ya hari tanggal 27 jam 9 kita pengajian. Oke, see you. See you di mana gitu. Betul nggak? Nah, kita kaitkan ke sini. Saya kakak-kakak kan mau ke rumah Allah. Berarti kalau mau ke rumah Allah nomor satu yang harus kita tahu apanya? Alamat, address. Oke? Nah, alam itu satu akar kata sama ilm. Ilmu. Ilmu didapat dari tanda. Maka ilmu, sinyal, ayat, itu semuanya satu kesatuan. Maka orang yang berilmu, yang udah tahu tandanya. Let's say saya udah datang ke sini, kan saya nggak nanya lagi ke ibu-ibu. Ibu, kajian kita Sabina di mana? Nggak usah nanya lagi, betul nggak? Kenapa? Karena saya sudah pengalaman. Paham. Karena alamnya udah dialami sama saya. Even saya datang ke sini nggak pakai Google Maps lagi, Bu. Udah aja, nyampe aja. Betul nggak? Kenapa? Karena tanda ini sudah saya alami. Contoh, kakak-kakak udah ketemu saya langsung hari ini. Ada orang yang cuma nonton dari YouTube misalnya. Beda nggak pengalamannya? Nah gitu. Nah, ada vibes-nya. Karena mungkin kalau nontonnya di layar, ini orang beneran atau AI gitu misalnya. Kan nggak tahu. Betul nggak? Sip. Berarti kalau gitu, ketika kita berbicara, aku mau menuju rumahnya Allah, aku mau menuju Baitullah, first question, first thing first, di mana alamatnya? Itu dulu. Sampai sini oke? Sampai sini dapat? Nah, pertanyaan berikutnya. Terus alamatnya Allah di mana? Betul nggak? Sekarang orang pergi jangan-jangan nggak tahu alamat lagi. Kesasar. Makanya teman saya tuh bikin buku, saya ulang-ulang, ini keren banget judulnya, Bu. Hijrah jangan jauh-jauh, nanti nyasar gitu. Jangan jauh-jauh, tahu nyasar lagi. Artinya, sesuatu yang akan benar-benar meyakinkan kita tidak berasal dari external world, tetapi apa yang kita alami. Ini kan ada makanan, belum kita icip-icip, semuanya belum bisa ngomong enak, betul nggak? Begitu nanti selesai, icip-icip, that's it, ini delicious.
Karena sudah mengalami. Kalau gitu, terus alamat Allah di mana, Bu? Betul nggak? Itu dia gitu. Kita nanya Quran. Setidaknya Quran memberikan 3 clue. 1. Di surat 57 ayat 4. Di surat 2 186, di surat 50 ayat 16. Surat 57 ayat 4 Al-Hadid. 57 ayat 4 Al-Hadid. Oke. Al-Baqarah 186. Oke. Dan surat Qaf ayat 16. Ya, surat Qaf itu surat 50 ayat 16. Oke? Ya, satu-satu ya, pelan-pelan. 2 186. 2 Al-Baqarah 186. 50 ayat 16. Ya. Pelan-pelan. Di surat 57 ayat 4 itu dibilang, Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Oke? Berarti kata kuncinya adalah bersama. Berarti kalau bersama, kira-kira bareng terus nggak? Sip. Maka di 186 Al-Baqarah dibilang, apabila hamba-hambamu bertanya tentang aku, jawab aku qoribun, aku dekat. Apalagi di surat 50 ayat 16, aku lebih dekat kepadamu dari urat hablil warid. Nih, dalam tanda petik kalau gitu saya akan quote and quote, hampir nggak ada jarak gitu. Betul nggak? Clear nggak? Nah, alamatnya udah tahu sekarang? Di mana? Dekat nggak? Sekarang saya tanya. Mindsetnya Asep kalau ke Baitullah, keluar, jauh, atau yang dekat? Keluar. Makanya orang sekarang pada berangkat haji jauh nggak dari Jakarta? Nyari siapa dia? Betul nggak? Sehingga ketika dia jalan jauh keluar, tapi jangan-jangan lupa untuk meniti ke dalam, di mana tujuan utamanya bukan di sana tapi di sini. Jadi pergi ke sana fine, secara asap, syariat. Tapi maaf ya, tidak ada jaminan sering pergi ke sana, pulang, naik level jadi api belum tentu. Karena nggak ada kata-kata Quran, Allah beserta orang yang sudah berhaji. Nggak ada, Bu. Yang ada Allah beserta orang yang takwa. Berarti haji, perjalanan keluar untuk semakin takwa. Sekarang saya tanya, ketakwaan di luar atau di dalam? Berarti perjalanan haji secara hakikat, perjalanan keluar diri atau ke dalam diri? Nice. Itu. Wah, pandai banget. Kita tepuk tangan dulu boleh nggak? Nah. Sip lah pokoknya, ini asik gitu. Make sense nggak? Dapat ya? Berarti pertanyaannya, oh kalau alamatnya aja dekat banget, nggak ada even 1 langkah pun untuk haji. Secara hakikat. Dan kita nggak usah mengkontroversikan bahwa oh kalau gitu ke sana nggak penting. Bukan, penting juga. Tapi itu bukan primer. Karena yang primer itu ke dalamnya. Bahkan maaf ya, saya langsung jump to the point ke cerita akhir nih. Kakak-kakak, ada satu cerita ketika Nabi Muhammad mengundang sahabat-sahabatnya untuk haji, ada satu yang nggak datang. Begitu nggak datang, selesai ibadah rangkaian, didatengin sama Nabi Muhammad. Ditanya, Fulan kenapa kamu kok nggak datang? Jawabannya gini, ya Rasul, saya tuh udah mau nyiapin berangkat, perbekalan udah ready, semua udah get set, go, udah ready aja. Dilalah tetangganya rumahnya kebakaran. Terus dia bilang, ya Rasul, ini tetangga saya kebakaran, jadi perbekalan saya, ya saya kasihin ke dia. Orang dia butuh. Nabi Muhammad statementnya cuma satu, kamulah yang berhaji. Padahal dia pergi nggak ke Mekah? Jadi kita nggak usah terlalu bangga dengan gelar.
Karena kenapa? Yang bergelar haji belum tentu haji di kelas ini. Pun sebaliknya, yang tidak bergelar haji mungkin udah duluan nyampe ke kelas ini. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Nah, sekarang pertanyaannya, kakak-kakak oke ya sampai sini ya? Paham ya? Oh, ini beautiful deh, seru nih. Begitu kita ngerti ini, waduh, betapa Allah tuh dahsyat, Bu. Wah, supreme gitu. Nah, kalau gitu kita cek and recheck. Berarti kalau gitu, selama ini Baitullah disimbolkan sama apa? Ka'bah. Ka'bah itu ada di mana? Masjidil Haram. Oke? Berarti tempatnya namanya Masjidil Haram, jantung isinya namanya Ka'bah. Pertanyaan. Perintah haji itu perintah buat siapa? Siapa yang disuruh haji itu siapa? Gini, kalau saya kasih pakai bahasa sederhana aja ya. Apakah yang disuruh haji hanya orang yang KTP-nya Islam atau seluruh manusia? Seluruh manusia. Oh iya, contoh ya. Nah, kalau ini saya mau baca supaya kakak-kakak detail dengar esensial. Contoh. Surat 3 ayat 96. Nah, di surat 3 ayat 96 itu ada kalimat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. 3 itu surat apa? Ali Imran. Ayat 96. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah. Untuk siapa ini? Manusia. Berarti yang pertama dibikin adalah, ulang ya, rumah yang pertama dibikin adalah untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Lil alamin. Bagi seluruh siapa? Berarti ini kaitannya universal atau gini, kita berbicara individu atau universal? Universal. Berarti Quran didesain untuk orang Islam atau manusia? Makanya hadza basairu linnas. Sip? Sekarang yang boleh masuk Mekah semua orang manusia nggak? Enggak. At least agamanya harus. Berarti udah nggak nyambung tuh di situ. Betul nggak? Kalau cuman ngomongin asap. Kan sempurnanya orang Islam itu haji, betul? Sekarang saya tanya, berangkat ke sana ada kuota nggak? Ditentukan nggak? Iya. Masa kesempurnaan Islam kita ditentukan sama orang Arab? Misalnya, pemerintah Arab ditentukan oleh tempat. Oke, sampai sini? Berarti ketika itu ada sebagai syariat, that's good. Syariat itu oke. Tetapi kalau kita nggak nyebrang ke ayat yang namanya hakikat, ya udah kita hanya akan menjalankan namanya ritual. Sampai sini clear? Clear? Nah, sekarang saya tanya kakak-kakak. Ingat nggak waktu kita bahas Adam? Adam itu diciptakan atau Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah, betul nggak? Khalifah itu artinya pengganti. Berarti kalau Allah itu adalah zat, untuk dia mewujud perlu wadah nggak? Iya. Maka sebaik-baik wadah yang diciptakan oleh Allah dalam perspektif ini disebut manusia. Berarti tubuh ini wadah bukan? Vessel bukan? Wadah gitu ya. Makanya ini disebut arsy. Singgasana. Oke? Pertanyaan. Berarti kalau Allah bikin rumah, gini deh. Ibu-ibu bikin rumah, pengen rumah yang nyaman karena siapa nanti yang akan mengisi rumah itu? Pembuatnya. Betul nggak? Ibu mau bikin rumah buat ibu sendiri. Karena rumahnya pengen nyaman, rumahnya dibikin senyaman mungkin. Karena aku bakal tinggal di situ. Betul? Berarti rumah dibikin untuk yang membikin.
Clear? Berarti tubuh ini kalau rumah dibikin untuk siapa? Yang membikin. Makanya Allah bilang, biarkanlah aku menjadi tuan rumah di rumahku itu. Oke? Berarti pertanyaannya, kitab suci tertua yang langsung ditulis oleh Allah, itu apa sih? Ini nih. Tubuh ini. Makanya ada kata-kata, ikro kitabaka, bacalah dirimu. Sip? Pertanyaannya, berarti perencanaan Allah dalam perspektif ini lagi-lagi, tubuh ini dibuat untuk wadahnya siapa? Allah. Tapi hari ini Allah jadi tamu di rumahnya sendiri. Kenapa? Si wadah ini kebanyakan ego, udah gitu aja. Betul nggak? Yang harusnya Allah jadi tuan rumah, disimpan di gudang. Nanti kalau perlu-perlu buka gudang, ya Allah, udah perlu lagi tutup, udah balik lagi ke gudang gitu. Minta mulu, ngatur mulu. Dapat ya? Sehingga dikatakan di sini bahwa awal bait atau rumah yang awal itu adalah wadah yang aku ciptakan, ya tubuh ini adalah kitab suci tertua gitu. Makanya ada man arafah nafsah. Barang siapa mengenal dirinya, fakot arafah rabbah. Artinya gini, barang siapa yang mengenal siapa tuan rumah sejati dirinya, dia akan kenal siapa Allah gitu. Sampai sini oke? Clear? Paham? Nah, simpel ya, dikit lagi. Padanya di dalam itu terdapat tanda-tanda yang jelas. Jadi ada ayat-ayatnya. Iya. Contoh. Kakak-kakak ingat gak waktu dulu pertama kali bohong? Ingat gak? Ya udah gak ingat gak apa-apa sih. Berarti udah lama banget aja ya gitu. Waktu mau bohong ada gini ya. Deg-deg, deg-deg, deg-deg. Ada gak? Berarti waktu mau bohong tubuh ngasih tanda gak? Gak nyaman. Berarti that's not good for you. Betul gak? Tapi keinginannya tinggi banget, tandanya diabaikan gak? Nah gitu. Karena tandanya sering diabaikan, kita jadi tidak ahli membaca tanda di dalam diri. Makanya perlu tanda di luar nanti. Sampai sini oke? Nah, di sini disebut. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Sekarang kalau dengar makom Ibrahim pasti sesuatu yang dekat Ka'bah, betul nggak? Oke, nggak apa-apa. Itu dalam konteks yang namanya asap. Kakak-kakak penting untuk ngerti, makom itu artinya apa sih? Itu mah tanah kusir, beda ceritanya. Ada makom, ada makam. Bukan. Makom itu artinya level. Grade. Makom TK, makom SD, makom S1. Itu makom. Tapi mau TK, SD, SMP, udahan nanti beresnya, dimakamkan di tanah kusir. Nah, beda. Sip ya? Sip ya? Berarti di dalamnya ada makom Ibrahim. Nah, saya lanjutin dulu ya. Dan di antara kewajiban manusia, siapa? Enggak ada orang KTP Islam, enggak ada. Menjalankan ibadah haji. Berarti yang kita bahas ini berlaku untuk semua manusia enggak? Berarti semua manusia PR-nya sama. Temukan dirimu, temukan Tuhan di dalam dirimu. Udah gitu aja. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kolbun mukmin baitullah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Berarti ibu-ibu maaf ya, haji untuk orang yang kaya, untuk orang yang miskin. Sama. Semuanya. Berarti pertanyaannya PR terbesar haji itu adalah menuju makom Ibrahim. Bukan, makom. Sekarang saya mau nanya, makom Ibrahim itu gimana? Betul nggak?
Nah, contoh. Dalam bahasa Arab, ib itu abu, itu artinya sumber, bapak. Ya tapi kalau abu saya tuh bukan dari bahasa Arab, bukan. Alkisah saya lahir, waktu gunung Galunggung meletus banyak abu gitu. Ibu saya, oh abu, apa yang ada abunya? Ya udah sih abu gitu ceritanya. Sejarahnya gitu Bu. Debu, benar. Makanya saya nggak penting sih sebenarnya ya. Ib itu artinya source. Makanya abu itu bapak disebut source. Makanya kalau ngomongin father, father itu bukan bapak tapi sumberku. Bukan bapak sebagai bapak hubungan biologis, bukan sih. Makanya di tetangga sebut father, betul nggak? My source. Bukan papa, bukan. Contoh. Ya, contoh. Kakak-kakak Ibrahim anaknya Ismail, betul nggak? Sekarang saya tanya, sebelum Ismail ada di mana dia? Sebelum Ismail lahir, Ismail ada di mana? Ya rumah kepanjangan lah. Simpelnya aja dulu. Sebelum Ismail ada, dia ada di spermanya Ibrahim. Betul nggak? Berarti Ibrahim as a source nggak? Dia yang menjadi sumber sebagai untuk Berarti Ismail manggil bapaknya Ibrahim father, bapak, bukan masalah bapak biologis, tapi you are my source. Perantara. Sip? Oke? Sekarang saya tanya, berarti source kita, orang tua kita nggak? Maka tanpa ibu bapak kita nggak mungkin datang ke sini. Jadi utusan Allah sebelum Nabi Muhammad siapa? Nah, kejauhan atuh. Ulang. Kalau nggak ada Ibrahim, Ismail ada nggak? Berarti hadirnya Ibrahim di dalamnya ada source, keluarlah Ismail. Get it? Sip. Berarti kalau gitu Ismail nggak mungkin ada tanpa Ibrahim, betul nggak? Oke. Nah saya loncat dulu ke Nabi Muhammad sedikit supaya ada analogi yang kita ngomongin asap dan api. Utusan itu kan yang hadir. Jadi utusan Allah sebelum Nabi Muhammad siapa? Ibunya. Karena kalau nggak ada ibunya nggak ada Nabi Muhammad gitu loh. Jadi jangan menyepelekan ibu dan bapak. Kenapa? Mereka utusan Allah untuk menghadirkan kita. Sip? Maka pelajaran kurban, maaf banget. Kalau Allah dekat, mau mendekati Allah caranya cuma satu, beresin urusan sama orang-orang terdekat, titik. Makanya urusannya Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar, ini tiga-tiganya adalah mau mengantarkan dan menggambarkan bahwa mereka adalah keluarga yang sakinah. Contoh, Ismail waktu disuruh, sebetulnya nyembelih itu juga panjang ceritanya ya. Cuman ginilah, kakak-kakak ini yang paling penting. Kalau Ibrahim itu adalah welas asih, kan rahim itu kasih sayang. Berarti Ibrahim itu sumber kasih sayang. Berarti sumber kasih sayang itu sifat atau perilakunya Allah juga nggak kira-kira? Berarti kalau kita lagi penuh dengan welas asih, itu kita lagi di makom Ibrahim. Berarti kalau makom Ibrahimnya tertutup alias kafir, jadi marah, jadi benci, jadi dengki. Marah, iri, dengki, benci, itulah Ismailnya. Ego. Maka Ibrahim disuruh nyembelih Ismail bukan anak krok-krok, bukan. Berarti Ismail ini bisa harta kita nggak? Bisa tas branded kita nggak? Bisa rumah kita nggak? Even anak cucu nggak? Itu maksudnya. Maka ketika semua ini penting untuk dipotong, disembelih, apa? Sembelihlah kecintaanmu terhadap apapun kecuali Allah aja. Itulah baru ngomong labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikala kalabaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Saya nggak musyrik lagi ya Allah. Kenapa? Saya udah menyembelih semua kecintaan saya kepada apapun. Allah aja deh.
you know. Nah, balik ke sini, waktu di sana ngelempar jumroh, ngelempar setan, betul? Datang ke Jakarta, setan ditemenin lagi, gitu. Dapat ya? Clear ya? Sip ya? Clear ya? Jadi, aduh, kakak-kakak ini tuh, that is very beautiful sih sebenarnya. Itu indah banget gitu. Jadi bukan hanya, aduh, saya jadi ingat guru saya tuh satu ngomong gini nih. Tapi ini mungkin agak sedikit gimana ya, tolong didengarkan dengan kesadaran. Kesadaran. Jadi saya dikasih tahu gini, kalau kamu haji ya Abu, kalau kamu nggak ngerti haji, kamu nggak ngerti umroh, kamu nggak ngerti semua, kamu hanya ngejalanin, kamu datang ke sana cuman ngapain sih? Puter-puteran, lempar-lemparan, camping-campingan, betul nggak? Iya, jadi kayak jambore gitu. Dalam arti piknik yang tanpa sebuah kesadaran itu pure disebut ritual. Dan that's okay anyway. Tetapi kata kuncinya tidak terletak pada itu gitu loh Bu. Sip ya. Berarti sekarang penutup nih. Penutupnya begini. Sampai sini oke anyway? Dapat ya? Sip. Artinya ketika kita mulai menyadari bahwa padanya kolbun itu jadi gini, tubuh fisik kita itu namanya Masjidil Haram. Tubuh. Masjid itu tempat sujud, haram itu suci. Berarti tubuh ini tempat sujud yang suci nggak? Iya. Kan di sini kita berkegiatan dalam selama hidup kan di tubuh ini. Maka kalau di Quran ada kata-kata bersihkanlah masjidmu. Ya benar sih masjid-masjid di luar bersih. Tapi jangan lupa ini bersih ini. Gitu. Sip ya. Maka di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Ka'bah itulah yang disebut Baitullah. Berarti di dalam diri kita yang paling core itulah yang disebut Baitullah. Itulah kenapa Nabi Muhammad bilang di dalam dirimu ada segumpal sesuatu. Kalau ini oke, semua oke. That's called qalb. Makanya Nabi Muhammad bilang qalbun mukmin Baitullah. Berarti singkat cerita, yang namanya haji mengikis, mengiris, mengkurbankan, mau mendekat, melepaskan ego-ego gak kira-kira? Udah gitu aja. Makanya ego kita ini kakak-kakak banyak banget disebut 7 lapisan tanpa batas. Maka tawaf 7 kali itu. Sok puter, bersihin lagi gitu. Habis tawaf ngapa? Sa'i. Gak ada sesuatu yang akan kita sukses dalam meraih apapun kalau tidak ada sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Sa'a. Makanya waktu sa'i adalah lari-lari kecil. Oke? Sehingga kalau udah sa'i, ngapain? Tahalul. Rambut ini simbol dari mahkota, simbol dari kemelekatan. Artinya apa? Lepasin dong kemelekatannya. Jadi kalau ada bapak-bapak nih ya, pulang umroh haji botak tapi pelit, nggak nyambung sebenarnya. Cuman motong rambut gitu, bukan motong kepelitan gitu. Dan artinya ketika ininya juga udah habis, ini juga disimbolkan sebagai kalau kamu udah botak, kamu udah nggak overthinking. Kenapa? Tidak ada yang memberatkan pikiranmu. Makanya disuruh pakai baju ihram. Ihram adalah baju tanpa identitas. Identitas jangan dituhanin dong gitu. Sok kakak-kakak maaf ya kalau orang lagi tawaf nggak bisa bintang 4 sore duluan. Nggak bisa. Mau bintang 4 kek. Mau kayaknya segimana. Tetap ihram nggak peduli. Kecuali mau ngecup Hajar Aswad bisa bayar sih, boleh-boleh aja. Nah sekarang ada ya jokinya ya, Hajar Aswad ya real gitu. Tapi kan bukan itu poinnya. Sip ya. Bahkan maaf ya, tetangga kita tiap detik tuh bisa haji. Kemana-mana pakai baju orange, botak kemana-mana. Mong, ibu pernah ngeliat Mong? Biksu? Ya? Dia tiap hari pakai baju ihram nggak? Tiap hari botak nggak? Tiap hari haji loh. Nah, cuman bajunya orange aja sih. Tapi maksud saya, berarti ini berbicara dalam konteks apa? Laku. Berarti kalau ininya udah habis, mindful nggak? Mindful. Nggak overthinking, nggak banyak khawatir.
Makanya ketika udah selesai gitu, lemparin tuh si setan-setan. Udah, saya nggak mau temenan lagi sama ego. Dan puncak dari semua itu cuma satu, Bu. Orang haji nggak dianggap haji kalau tidak masuk ke level yang paling esensial. Artinya apa? Kalau kita mau masuk ke Baitullah, kita mau masuk ke level Ibrahim, kita mau masuk ke level kesadaran puncak, tidak ada cara lain kecuali hening. Hening dalam bahasa Arab disebut wukuf. Berarti waktu wukuf hening nggak? Dah diam. Diam. Karena kita ini paling jarang diem, nggak mau diem gitu. Saking nggak mau diemnya jadi loncat-loncat ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang pikiran. Maka wukuf di mana? Di suatu tempat yang disebut padang Arafah. Arafah itu sama akar kata dengan man arafah nafsah, padang pengenalan. Maka orang yang sudah mengenal Allah disebut orang yang arif. Jadi sekarang saya tanya, kakak-kakak kesini datang mau belajar tentang Allah, setuju? Pengen mengenal Allah, setuju? Berarti rumah ini saat ini sedang jadi padang Arafah buat kita semua. Karena rumah ini sedang berfungsi sebagai padang Arafah. Ketika kita duduk di sini kumpul belajar bersama dan kita mengingat Allah, inilah padang Arafah kita saat ini. Jadi padang Arafah jauh apa dekat banget? Dimanapun ketika kita berkontemplasi, disitulah Arafah kita. Jadi sekarang lagi di padang apa, Bu? Tapi nggak usah cerita, udah gitu aja. Jangan pulang dari sini, iya aku baru pulang dari padang Arafah, wah pusing nanti. Kan yang ngerti gini-gini cuma 2%, 1% lah. Sip ya, nanti ada yang komplain, masa padang Arafah di Kemang? Dia baru ngeliat asap, belum ngeliat apinya. Sip? Oke? Clear ya? So pada akhirnya berhaji nggak setahun sekali. Berhaji bukan pergi ke sana, tapi berhajilah setiap detik. Karena kenapa? Setiap detik itu dekat dan setiap detik adalah wahana untuk kita selalu mengikis ego kita, berkurban, melepaskan kemelekatan-kemelekatan. Oke? Sip? Jadi kakak-kakak udah haji belum? Udah dong. Mau title maupun non-title, top gitu. Tapi bukan berarti dengan title haji bahwa aku sudah berhaji. Maka mabrur tidak terletak waktu di sana. Tapi waktu pulang. Karena mabrurnya adalah pelajaran ke sana diterapkan dalam keseharian. Jadi intinya orang yang berangkat ke sana itu lagi melakukan yang namanya apa ya? Training. Study tour, training, udah gitu aja. Sip ya. Maka kalau nggak sempat ke sana, intinya bukan itu. Tapi yang datang ke sana itu lagi training. Pulang ke sini, lakukan. Praktek. Sip? Oke? Ada sesuatu yang bisa diambil hari ini? Mantap. Alhamdulillah. Mangga Ibu. Yang memberikan pelajaran manasik di sini. Itu Kang Abu yang memberikan itu manasik seperti apa makam Ibrahim. Mereka mengatakan itu makam. Betul. Betul, Bu. Iya. Karena rata-rata manasik kan di asap juga sih, Bu. Iya, tapi ya, Bos. Iya sih. Iya. Karena mungkin ya balik lagi ya, urusan kesadaran itu kan sebetulnya nggak bisa dipaksain. Gitu. Nah, makanya mudah-mudahan dengan melakukan ini, kita menyebarkan informasi sehingga orang berangkat ke sana jauh lebih beresensi gitu. Iya ya, waktu manasik nggak dijelasin gini ya. Iya ya. Iya, sibuk sama buku panduan gitu ya. Iya, iya. Iya. Sip Bu, nanti kita bikin manasik Bu ya, bismillah ya. Pelan-pelan Bu. Mangga Ibu. Pemakamannya Ibrahim, dalam sejarah itu ada beberapa tempat, tapi nanti mungkin kita penting untuk ngecek dulu si tempatnya sih Bu. Karena makom itu bukan makamnya Ibrahim, bukan sih, napak tilas gitu. Gitu. Nah, makam aslinya sendiri saya nggak terlalu tahu sih. Cuman mungkin nanti gitu.
Kan kalau ngomongin makam itu kan wadah jasad ya Bu maksudnya kan. Nah, yang diomongin di sini itu adalah level kesadarannya. Nanti kita cek Bu, kita cek di historical. Gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Jadi ibu-ibu semangat berhaji kapanpun dimanapun, setuju ya? Mantap. Alhamdulillah. Baik, ada lagi pertanyaan? Tapi gini kembali lagi Ya. kan pemahaman kita kan berbeda. Jadi mungkin kamu begini kita barangkali 100 kepala juga 100 pemahaman yang berbeda. Iya. Itulah kenapa kita perlu bijaksana, Bu. Kita nikmati dulu pemahaman kita hari ini. Gitu. Karena gini, saya selalu mengatakan hidup itu selalu ada koma. Gak ada titiknya. Titik kalau udah nah udah baru titik tuh. Misalnya. Selama belum itu koma aja. Oh kayaknya ini paling bener deh, koma. Tar dulu. Tar juga meluas. Nah kalau kita punya prinsip koma enak Bu. Kenapa? Karena kita akan meluas. Gitu. Dan yang paling penting, tadi rumusnya. Nggak usah ngerasa paling benar. Makanya saya juga selalu ulang-ulang ya, kakak-kakak ini penting. Jangan percaya-percaya amat omongan saya. Karena sayanya mah nggak penting. Tetapi tolong direnungkan kata-kata ini tadi, dikunyah. Karena nanti kebenaran bukan di informasi, tapi begitu nyampe kunyah dapat rasanya, aha. Disitulah baru kita bisa ngomong, Shadaqallahul Azim. Bagaimana dengan Raudah? Sama Bu, Raudhah, Nabawi di situ, apa itu kan semua simbol-simbol. Gitu. Itu kan taman-tamannya surga. Gitu. Tidak sebenarnya Iya. Makamnya kan di situ. Kalau Rasulullah kan dimakamin di situ. Yang dulunya rumahnya kan, di depan tuh tamannya kan, gitu. Cuman gini, bukan berarti ketika kita udah di Raudhah, ting langsung jadi orang takwa, nggak gitu loh Bu. Contoh ya, maaf. Orang doa di Raudhah sama doa di Kemang yang didengar sama Allah yang mana? Yang takwa Bu, yang jelas. Nah, kalau di sana nggak takwa, ya ngebareng juga gitu. Berarti ini bukan urusan placement, tapi urusan sikap, hati, dan kesadaran. Kan sekarang mustajabah doa, aduh pengen deh doa di depan Ka'bah, kenapa terkabul gitu? Masa begitu? Emang Allah nongkrong di Ka'bah kan enggak ya? Jangan justru menjadikan Ka'bah sebagai makanya ada di Al-Quraisy itu bilang roba hazal bait, jangan sembah rumahnya, tapi sembah pemilik rumahnya. Oke Bu ya, pelan-pelan belajar jangan lihat asap tapi lihat apinya. Kenapa ada begini? Nah itu lebih asik nanti. Jadi nanti kita akan menikmati semua konsekuensi gitu kira-kira. Oke. Hatur nuhun. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat berhaji. Saya pamit sementara ya kakak-kakak ya. Jangan lupa ini nanti ditonton ulang. Semoga nanti kita comeback stronger dan comeback lebih esensial. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah.